Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini saya kembali bersukacita karena dapat berjumpa dengan saudara dalam program siar Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Ronaldo Gugu Simatupang, Pendeta tugas khusus Klasis Jakarta 1 sebagai tenaga utusan Gereja GKI di Jemaat Pope Immanuel Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Sahabat YKB, mengawali bacaan dan renungan firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita bersatu hati. Mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan mengajar, menasehati, dan memperlengkapi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika saat ini kami boleh kembali memiliki kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, Roh yang mengajar, Roh yang menasehati, Roh yang meneguhkan iman kami, Roh yang memperlengkapi kami untuk menjadi murid dan saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan kita akan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus seturut kesaksian di dalam Markus pasal yang kedua ayat 18 hingga ayat 22. Dan teks yang menjadi fokus perhatian renungan kita adalah teks di dalam Markus 2 ayat 22b. Saya akan membacakannya untuk kita bersama-sama. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Sahabat YKB, renungan kita saat ini mengambil tema anggur dan kantong yang baru. Sahabat YKB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saya dan saudara pernah memperhatikan proses pengolahan buah anggur untuk menjadi minuman yang bernama wine, maka kita bersama mengetahui bahwa sistem peragian dibutuhkan untuk mengubah buah anggur menjadi minuman wine. Sahabat YKB, secara umum hasil dari peragian atau fermentasi anggur yang baru itu dapat mengoyakkan kantong kulit yang lama. Nah, kenyataan inilah oleh Tuhan Yesus Kristus dipakai sebagai media untuk menyampaikan pesan pengajarannya, bahwa media tempat tidak selalu dapat menampung ajaran atau pemikiran ilahi yang transformatif. Tuhan Yesus menyebut dirinya selaku mempelai pria. Sosok Yohanes Pembaptis disebutnya sebagai sahabat dari mempelai laki-laki. Hal ini bisa kita baca di dalam Markus 2 ayat 19. Beberapa orang bertanya, mengapa para murid tidak berpuasa? Yesus menjawab bahwa mereka akan berpuasa saat mempelai laki-laki diambil dari antara mereka. Hal ini bisa kita baca di dalam Markus 2 ayat 20. Sahabat YKB, yang dimaksudkan Yesus di sini adalah bahwa mereka atau para murid itu akan berpuasa kelak apabila Yesus wafat di atas kayu salib. Karena itulah Yesus menyatakan bahwa para murid tidak berpuasa saat masih bersama-sama dengan Dia. Sahabat YKB, peristiwa kematian Yesus sering dianggap sebagai peristiwa yang tragis dan memalukan oleh orang-orang yang tidak percaya, bahkan gagal melihat tujuan pengorbanan Yesus. Mereka berdalih, masakan anak Allah wafat di kayu salib yang hina? Salib menjadi batu sandungan mereka untuk percaya. Padahal melalui peristiwa salib, Yesus Kristus menjadikan manusia percaya sebagai mempelai perempuan.
Hubungan Kristus dengan umat percaya adalah mempelai Allah. Nah, rahasia ilahi ini hanya dapat diterima oleh kantong atau media tempat atau mindset yang dibarui oleh kasih karunia Tuhan, Roh Kudus Allah yang menolong saya dan saudara percaya dan menerima diri kita sebagai kantong yang baru, mempelai Allah di dalam Kristus. Sahabat YKB, tanpa bersedia mengalami perubahan mindset, proses menjadi anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong yang lama. Karena pemikiran atau ide yang cemerlang sering diabaikan karena kapasitas otak kita yang telah usang. Sahabat YKB, mari kita berusaha senantiasa hidup di dalam iman dan percaya agar kita memiliki kapasitas iman percaya yang senantiasa diperbarui untuk dapat menampung dan mengolah kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk dapat memiliki iman percaya, mindset yang diperbarui, sehingga kapasitas otak kami dalam iman percaya seperti kantong yang baru yang dapat menampung anggur baru yang dicurahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh meninggalkan kebodohan dan kami boleh mengikuti rancangan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat YKB, jika saudara diberkati oleh renungan wasiat saat ini, saudara boleh subscribe, like, dan share link renungan wasiat ini kepada seluas mungkin sahabat ataupun keluarga ataupun jaringan pertemanan yang kita miliki, agar semakin banyak umat percaya yang diberkati melalui firman Tuhan dan kita semakin teguh hidup di dalam iman dan pengharapan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus peserta kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.